Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mereview jurnal tentang dari mata kuliah kajian dan aplikasi ergonomi. Baik, adapun jurnal yang akan saya analisis yaitu tentang analisis faktor risiko kelelahan kerja pada karyawan bagian produksi PT Arwana Anugrah Keramik Tbk. Jurnal ini dibuat oleh Mariani Juliana, Anita Kamelia, dan Anita Rahmiwati dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Ini adalah latar belakang dari jurnal yang akan saya analisis, yaitu kelelahan kerja adalah salah satu permasalahan kesehatan dan keselamatan kerja yang dapat menjadi faktor risiko terjadinya kecelakaan pada saat kerja. Kelelahan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, baik internal maupun faktor eksternal. Ini adalah faktor internal dari jurnal yang saya analisis, yaitu yang pertama faktor internal diantaranya itu adalah usia, status anemia, masa kerja, kualitas tidur, dan beban kerja. Apabila bekerja dengan kondisi yang tidak nyaman, lama-kelamaan akan menimbulkan kelelahan. Selain dari faktor fisik, lingkungan kerja, menurut Samaur, memprediksi beberapa faktor utama yang signifikan terhadap kelelahan yang meliputi jenis kelamin, usia, status gizi, beban kerja, ukuran tubuh dari pekerja yang bersangkutan, serta waktu yang digunakan dalam bekerja. Ini adalah faktor eksternal, di mana faktor eksternal itu shift kerja dan iklim kerja yang panas. Pada faktor penyebab kelelahan di industri sangat bervariasi. Lingkungan kerja dapat mempengaruhi kinerja pekerja, misalnya kebisingan, iklim kerja panas, pencahayaan yang buruk, dan vibrasi dapat mengakibatkan ketidaknyamanan dalam bekerja. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mereview jurnal tentang dari mata kuliah kajian dan aplikasi ergonomi. Apa sih instrumen yang digunakan dalam penelitian jurnal ini? Yang pertama itu ada indeks suhu bola basah atau ISBB atau Quantum 36 derajat yang digunakan untuk mengukur iklim kerja di lingkungan kerja. Yang kedua ada HB meter atau Easy Touch Gizi HB meter, digunakan untuk mengukur kadar hemoglobin karyawan. Dan yang ketiga yaitu kuesioner yang digunakan untuk memperoleh data karyawan serta mencatat hasil pengukuran yang terdiri dari kuesioner 30 item, gejala kelelahan kerja, digunakan untuk mengukur tingkat kelelahan karyawan. Dan kuesioner yang kedua yaitu PSQI atau Pittsburgh Sleep Quality Index, ini digunakan untuk mengukur kualitas tidur karyawan. Ini adalah evaluasi dalam bentuk perancangan, merancang, atau mendesain. Pada jurnal ini yaitu perusahaan mendesain ruang produksi dengan dinding terbuka pada semua sisi untuk mengurangi panas yang diakibatkan oleh produksi keramik, serta ruang khusus beristirahat atau tempat istirahat dengan suhu 24 sampai dengan 26 derajat Celcius
yang terpisah dengan proses kerja untuk pemulihan tenaga. Namun pihak perusahaan belum menyediakan waktu atau mengizinkan karyawan untuk beristirahat sejenak, yaitu sekitar 5-15 menit setiap 1-2 jam kerja, serta belum menyediakan fasilitas air minum untuk karyawan dengan jarak yang relatif dekat dari semua area tempat kerja. Ini adalah beberapa evaluasi sistem kerja. Yang pertama yaitu pihak perusahaan disarankan sebaiknya menyediakan alat bantu angkut seperti kran atau mengangkut bahan baku keramik untuk menghindari kelelahan kerja yang diakibatkan oleh beban kerja yang berlebihan. Yang kedua, pihak perusahaan disarankan sebaiknya menginformasikan kepada karyawan untuk minum sebanyak 150-200 ml setiap 15-20 menit, serta menyediakan fasilitas air minum untuk karyawan dengan jarak yang relatif dekat dari semua area tempat kerja untuk menghindari adanya dehidrasi dikarenakan iklim kerja panas. Yang ketiga itu pihak perusahaan disarankan sebaiknya memperhatikan gizi pekerja seperti memberikan asupan gizi yang sesuai dengan beban kerja karyawan, terutama karyawan yang bekerja pada malam hari. Yang keempat, karyawan diharapkan dapat mengenali gejala timbulnya kelelahan dan pihak perusahaan disarankan sebaiknya memberikan izin kepada karyawan untuk beristirahat setiap 1-2 jam kerja selama 5-15 menit untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Baiklah, itu tadi penjelasan singkat atau review dari jurnal tentang mata kuliah aplikasi ergonomi daring 2 ini. Terima kasih atas perhatiannya.